Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana dengan NIM 23110101040029, Prodi PGMI kelas D1, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Dr. Lailatul Usriyah, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 4. Yaitu materinya implementasi asesmen pembelajaran kurikulum merdeka dalam perencanaan pembelajaran di MI atau SD. Pengertian asesmen pembelajaran. Kata asesmen belajar dari serapan bahasa Inggris yaitu assessment yang artinya penilaian. Dalam dunia pendidikan, asesmen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis asesmen pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka di Indonesia ada beberapa jenis asesmen yang digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar siswa secara lebih menyeluruh dan fleksibel. Yang pertama yaitu asesmen formatif, yang kedua asesmen sumatif, yang ketiga asesmen autentik, yang keempat asesmen diagnosis, dan yang kelima yaitu asesmen kinerja. Yang pertama yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang membantu perbaikan pemahaman siswa. Contohnya yaitu seperti kuis singkat, penilaian proyek, atau diskusi kelas dengan umpan balik langsung dari guru. Nah, yang selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran atau learning goals yang telah direncanakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu. Contohnya yaitu seperti ujian akhir semester, tes akhir unit, atau proyek akhir. Yang ketiga yaitu asesmen autentik. Asesmen autentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam. Contoh dari asesmen autentik ini adalah yaitu penugasan proyek. Dan yang kedua, presentasi atau studi kasus yang mencerminkan aplikasi nyata dari konsep yang dipelajari. Yang keempat yaitu asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis adalah penilaian yang dilakukan sebelum pembelajaran untuk memahami pengetahuan dan kebutuhan awal siswa. Asesmen diagnostik dilakukan di awal pelajaran untuk mengevaluasi pengetahuan awal siswa, kekuatan, dan area yang membutuhkan perbaikan. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan belajar siswa dan merancang intervensi yang tepat. Contohnya yaitu tes awal, wawancara, atau observasi untuk menilai pengetahuan dasar seperti prabaca atau pramatematika. Yang kelima yaitu asesmen kinerja. Asesmen kinerja adalah penilaian yang menilai sejauh mana siswa dapat menerapkan keterampilan atau pengetahuan dalam tugas-tugas praktik. Asesmen kinerja fokus pada evaluasi kinerja siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek kompleks. Penilaian kemampuan siswa untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan dalam situasi yang menantang. Contohnya yaitu penilaian terhadap proyek kelompok, pembentukan model, atau simulasi yang memerlukan pemecahan masalah dan kreativitas. Jenis-jenis asesmen ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang
kemajuan siswa dan mendukung pengembangan pembelajaran yang lebih personal dan efektif dalam kurikulum Merdeka. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi asesmen pembelajaran. Tujuan asesmen pembelajaran kurikulum Merdeka dalam perencanaan pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat, dan mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Fungsi asesmen pembelajaran kurikulum Merdeka dalam perencanaan pembelajaran adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen ini terbagi menjadi 3 jenis sesuai fungsinya, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran, yang kedua asesmen untuk proses pembelajaran, dan yang terakhir yaitu asesmen pada akhir proses pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.